28 tahun. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996, trofi Piala AFF selalu terasa seperti fata morgana bagi timnas Indonesia. 6 kali masuk final, 6 kali pula kita hanya bisa tertunduk lesu sebagai runner-up. Namun, tahun 2026 ini terasa berbeda. Setelah perjalanan heroik di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan unik. Pelatih John Hartman yang meneruskan tongkat estafet dari Shin Tae-yong mengambil keputusan berani menurunkan skuad yang didominasi pemain dari kompetisi domestik Liga 1. Tanpa bintang-bintang Eropa, mampukah anak asuh Hartman menghapus kutukan spesialis runner-up? Hari ini, kita akan bedah tuntas kedalaman skuad lokal kita, potensi mereka, dan mengapa tahun ini adalah kesempatan terbaik Indonesia untuk juara. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, kenapa kita tidak memanggil Jay Itzes, Nathan Chueraon, atau Martin Paes? Jawabannya sederhana, kalender. Piala AFF bukanlah agenda resmi FIFA, yang membuat klub-klub di Eropa punya hak mutlak untuk menolak melepas pemain mereka. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti kita menyerah. Sebaliknya, John Hartman melihat ini sebagai panggung pembuktian bagi Liga 1. Setelah transformasi besar-besaran di Liga Domestik, kualitas pemain lokal kita meningkat drastis. Hartman ingin membangun chemistry lokal yang lebih padu, karena mereka berlatih dan bertanding di iklim yang sama setiap pekan. Ini adalah tentang kolektivitas, bukan sekedar kualitas individu. Mari kita bedah skuad bayangan yang diprediksi akan mengisi lini utama. Di sektor penjaga gawang, nama Nadeo Argawinata masih menjadi favorit berkat pengalamannya. Namun tekanan besar datang dari kiper-kiper muda Liga 1 yang tampil gemilang musim ini. Ketenangan di bawah Mistar akan menjadi kunci utama, mengingat tekanan di Piala AFF selalu luar biasa. Lini pertahanan, inilah jantung tim kita. Rizky Ridho dipastikan akan menjadi kapten sekaligus jenderal lapangan tengah. Kematangannya di Persija Jakarta menjadikannya bek lokal terbaik saat ini. Ia kemungkinan besar akan didampingi oleh Jordi Amat, yang juga bermain di Persija Jakarta, tetap menjadi bagian penting dari kepemimpinan tim. Di sisi sayap, kecepatan Yakub Sayuri dan kecerdasan Doni Tri Pamungkas akan menjadi senjata transisi kita. Lini tengah, tanpa Tom Hai, peran motor serangan akan beralih ke bahu Ivar Jenner atau duet Dewa United Ricky Kambuaya. Kambuaya dikenal sebagai pemain yang punya napas kuda dan determinasi tinggi di Asia Tenggara. Selain itu, nama Beckham Putra dari Persib diprediksi akan menjadi kartu as sebagai playmaker kreatif untuk memecah kebuntuan. Masalah klasik Indonesia selalu soal penyelesaian akhir. Namun di 2026, kita punya Ramadan Sananta. Sananta bukan lagi striker muda yang hanya mengandalkan fisik. Dia telah berevolusi menjadi predator di kotak penalti. Dengan sokongan dari Ezra Walian yang kini tampil lebih matang sebagai penyerang lubang, lini depan Indonesia punya dimensi baru. Kita tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik cepat, tapi juga kemampuan duel udara dan penempatan posisi yang cerdas. Hartman menekankan pada efisiensi, 1 peluang, 1 gol. Itulah yang kita butuhkan di fase gugur nanti. Bagaimana dengan rival kita? Thailand tetaplah Thailand dengan teknik permainan yang rapih, sementara Vietnam di bawah kepemimpinan baru mulai menunjukkan taringnya kembali. Namun ada satu keuntungan bagi Indonesia, stabilitas. Saat tim lain sedang melakukan transisi generasi, skuad lokal Indonesia sudah nyetel karena sering bermain bersama di tim nasional sejak era Shin Tae-yong. Mentalitas pemain kita sudah jauh lebih kuat. Kita bukan lagi tim yang gemetar saat bertemu Thailand di final. Kita adalah tim yang menargetkan kemenangan sejak menit pertama. Piala AFF 2026 bukan sekedar turnamen selingan. Ini adalah ajang pembuktian bahwa sepak bola kita tidak hanya bergantung pada pemain diaspora, tapi juga kuat di akar rumput. Dengan taktik John Hartman yang lebih pragmatis dan kedalaman skuad Liga 1 yang mumpuni, potensi juara itu sangat nyata. Syaratnya hanya satu, konsistensi. Jika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa menjaga fokus dari fase grup hingga final, maka bukan tidak mungkin di akhir Desember 2026 nanti, kapten tim kita akan mengangkat trofi perak itu di depan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Karno. Menurut kalian, siapa pemain lokal yang paling wajib masuk skuad? Apakah ramuan John Hartman cukup untuk mengakhiri kutukan runner-up? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku. Waduh, ini beneran gila. Gila, kalau beneran terjadi, Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni akan melawan timnas Italia.
Gila, 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 gila. Akhirnya resmi, menurut informasi dari Ketua BTN, Pak Sumarji, bahwa kalau Timnas Indonesia sudah mengamankan satu lawan untuk FIFA Matchday di bulan Juni 2026 mendatang. Tapi setelah dikonfirmasi dan ditanyakan oleh awak media, siapakah lawan Timnas Indonesia di bulan Juni nanti, jawaban Pak Sumarji masih rahasia-rahasiaan. Beliau cuma kasih bocoran kalau PSSI lagi cari satu negara lagi yang gagal lolos ke Piala Dunia. Apakah Italia? Apakah Polandia? Apakah Denmark? Sampai dengan saat ini belum ada pihak yang mengkonfirmasi terkait lawan Timnas Indonesia. Tapi menurut kalian, siapa ya kira-kira lawan misterius yang sudah didapatkan? Dan siapa satu lagi negara yang cocok buat uji nyali skuad Garuda di bulan Juni nanti? So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Let's go! Padahal feeling gue nggak bagus nih kalau misalnya kita nggak juara nih. Pasti ada aja nih orang-orang jarang makan enak yang soto out. Gue jujur nggak paham sama futsal Indonesia. Kok lu pada nggak bisa bikin berhenti gue dan masyarakat Indonesia terpesona nih? Kok lu pada seolah nunjukin kalau misalnya talenta lokal itu tetap bisa bermain di level tertinggi jika mendapatkan pembinaan yang benar, boy. Karena coba lu bayangin aja, dengan pemain lapis kedua atau bahkan lapis ketiga, mereka berhasil sapu bersih semua pertandingan dan berhasil menjadi juara grup. Ini udah bener-bener kagak masuk di akal, bos. Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita bahas, boy. Timnas kita emang berangkat di turnamen ini sebagai status juara bertahan. Tapi di turnamen ini Soto bener-bener memperluas national pool kita. Bahkan cuma ada 3 pemain yang punya caps di atas 10, yaitu Albagir, Dewa Rizky, dan juga Guntur. Sisanya di bawah itu. Bahkan ada 5 debutan di kompetisi ini. Dan lo bisa lihat sendiri prosesnya. Gimana filosofi, DNA, dan juga cara bermain. Itu benar-benar ditanamkan oleh Soto, mirip sekali dengan apa yang terjadi di Piala Asia kemarin. Gimana bisa maksimalkan set piece, ngalahin Australia lagi. Dan poin paling pentingnya, itu adalah mentality. Dan tujuannya Soto itu jelas, boy. Doi nggak mau kita bergantung dengan 1-2 pemain aja. Dengan keputusan yang sangat berani di turnamen ini. Padahal feeling gue nggak bagus nih kalau misalnya kita nggak juara nih. Pasti ada aja nih orang-orang jarang makan enak yang Soto out. Tapi kita terlalu dini untuk menilai tim ini bakal juara lagi. Karena di semifinal nanti kita akan ketemu antara Thailand ataupun Vietnam. Baru kali ya, nanti kalau udah ketemu yang kayak gitu, baru kita bahas pertandingannya, bos. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih banyak hostnya. Bye. Kalau gue pikir-pikir, Timnas Futsal Indonesia bisa nih menang menghadapi Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 karena Timnas Futsal Indonesia mampu menunjukkan penampilan yang impresif selama fase grup ASEAN Futsal Championship 2026. Di bawah asuhan Coach Hector Shuto, Timnas Futsal Indonesia mampu sapu bersih kemenangan dengan perolehan 9 poin sempurna. Sekelas Australia aja yang bantai-bantai Brunei 13-1 bisa tunduk lawan King Indo dengan skor 3-2. Ya, tapi sekali lagi kita tidak boleh meremehkan lawan, tetap respect dan fokus di setiap pertandingan. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Vietnam di semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 besok di hari Jumat tanggal 10 April 2026. Kick off jam 17.00 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung di MNC TV. Dua daya doa dan dukungan untuk Timnas Futsal Indonesia. Kita terbaru, guys, dan berita ini benar-benar gelo karena kabarnya Bapak Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia di bulan Juni nanti sudah mendapatkan lawan FIFA Matchday dan tidak tanggung-tanggung lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni nanti itu adalah negara yang negaranya tidak lolos Piala Dunia. Sama nih kayak Indonesia, sama. Dan yang jadi pertanyaannya adalah sekarang, siapakah lawan negara Timnas Indonesia? Negara manakah? Apakah Italia, ataukah Kosovo, ataukah Chili, atau lawannya Malaysia nih? Karena Malaysia juga gagal lolos kan ke Piala Dunia. Dan harapan gue semoga Timnas Indonesia di bulan Juni ini nanti bisa berhadapan dengan Timnas Italia. Dan satu lagi, gue berharap semoga Timnas Indonesia yang away ke luar negeri. Karena gue pengen ngelihat Timnas kita yang tandang ke kandang lawan, ke negara lawan gitu, seperti Jepang. Nah, kalau menurut kalian gimana, teman-teman?
Kalian berharap timnas Indonesia yang tandang atau bermain di kandang? Dan harapan kalian siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia? Coba tulis di kolom komen ya, kita diskusi lagi. Thank you.